pada hari ini telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk perkara pembunuhan Ringkase ya. Nah, jadi sekarang ini sudah berbeda penahanan kepada penuntut umum. Ya, ditahan selama 20 hari. Kita harus bersyukur bersyukur bahwa perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah tahap 2 semua bekerja secara baik di tingkat penyidik maupun di kejaksaan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan undang-undang kepada mereka, kewenangan yang diberikan, dan mereka sudah bekerja maksimal, kita beri apresiasi. Dan sekarang ini tugas kita adalah mengawal, begitu. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Kakak bisa menjelaskan terkait dengan pemeriksaan tahap 2 seperti apa hari ini? Baik, yang pertama kita harus bersyukur bersyukur bahwa perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah tahap 2 semua bekerja secara baik di tingkat penyidik maupun di kejaksaan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan undang-undang kepada mereka, kewenangan yang diberikan, dan mereka sudah bekerja maksimal, kita beri apresiasi. Dan sekarang ini tugas kita adalah mengawal, begitu. Nanti kan tadi sudah diserahkan dari penyidik itu, baik soal tersangkanya diberikan, tadi teman-teman lihat soal dia punya barang bukti semua HP, kendaraan, baju-baju, semua sudah diserahkan. Termasuk dengan dua mobil, dua motor itu sudah diserahkan ke JPU. Kejaksaan sudah menerima dan mereka rasa bahwa yang kita ketahui bersama bahwa berkas itu telah lengkap untuk mereka bawa ke pengadilan. Dan sekarang ini kan tersangka kami dan barang bukti semua sudah menjadi tanggung jawab kejaksaan. Tinggal nanti kita menunggu bersama. Mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi mereka akan melimpahkan ke pengadilan, karena menjadi tanggung jawab mereka. Setelah di mereka itu wajib hukumnya mereka limpahkan ke pengadilan dan kita akan berproses sana. Dan di pengadilan lah kita sama-sama akan tahu sejauh mana kualitas daripada setiap alat bukti itu. Alat bukti itu baik keterangan saksi yang ada, kemudian keterangan ahli, hasil forensik berita acaranya, dan keterangan tersangka kami, Randi. Kan begitu. Nanti di situ kita bisa melihat bersama dan kita bisa mengikuti secara baik, dan biarlah proses ini yang pasti akan berujung di mana akan ada hasil, yaitu sebuah keputusan oleh majelis hakim. Dan kita tahu bersama bahwa majelis hakim itu akan berusaha menggali, kami sama-sama jaksa mendakwakan itu jelas bahwa tugas dia membuktikan dakwaan itu terhadap pasal-pasal yang dilekatkan kepada klien kami, pasal-pasal manakah yang memenuhi dua alat bukti dan keyakinan hakim, dan itu yang menjadi keputusan daripada pengadilan. Kami tentunya yang pasti bahwa kami sudah mengetahui soal perkara ini, baik itu alat bukti, beberapa alat bukti yang itu kami ketahui. Yang kemudian yang berikut lagi, kami juga harus memastikan soal dakwaan jaksa itu seperti apa. Itu penting bagi kami untuk standing kami dalam pembelaan terhadap klien kami. Yang teman-teman perlu ketahui bahwa klien kami kan sudah mengakui perbuatannya. Apakah memang perbuatan itu atau betul atau tidak, itu kan kita sama-sama melihat nanti di pengadilan. Apakah itu akan bisa melengkapi alat-alat bukti yang ada? Yang pasti bahwa dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dan untuk sementara kan tersangkanya masih klien kami itu, dan dia siap memikul beban daripada beban perbuatannya itu. Dia siap memikul, dan saksi apa yang diputuskan nanti itu dia akan menerima. Kalau kita melihat pasal yang dilekatkan itu ada pasal 340, 338, kemudian junto perlindungan anak pasal 55, bahwa dengan
pasal 55 keikutsertaan dalam kematian daripada cucu kita itu harus diungkapkan di situ. Itu kan berarti bahwa tidak satu pasal saja. Tidak satu pasal saja dilekatkan, berarti ada beberapa pasal. Beberapa pasal itu yang diistilahkan pasal berlapis. Kalau dia lolos di ini, dia akan di pasal ini. Pastikan pasal ini nanti jaksa itu kan akan mendakwakan itu dengan dakwaan kita belum tahu. Dakwaannya alternatif atau subsidiar atau kumulatif. Yang pasti bukan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal itu berarti satu saja. Kalau tidak terbukti berarti dia bebas. Kalau ini dakwaan berlapis itu berarti bahwa yang pasti 340 itu menjadi utama berencana. Kalau tidak terpenuhi 340 mungkin jatuh di 338 dan mungkin ditambahkan tadi junto pasal undang-undang perlindungan anak tadi pasal 55 soal perlindungan anak. Begitu itu soal dan kami masih menunggu. Kami masih menunggu karena jaksa akan mempersiapkan dakwaan dan setelah selesai dia akan limpahkan ke pengadilan, menyerahkan ke pengadilan dan itu menjadi kewenangan pengadilan untuk mengatur jadwal persidangannya. Hak tersangka ini kan selagi belum ada putusan itu kan harus menghormati bahwa dia itu kan dikenal di Indonesia itu asas praduga tak bersalah. Dia belum bisa dilekatkan dengan dibatasi hak yang harus dia tanggung, tapi ada hal-hal yang bisa dia harus dapatkan dari itu karena belum ada putusan bahwa mengatakan dia bersalah. Karena kita hukum Indonesia kan bukan berarti bahwa dia cuma mengaku dia bersalah, belum. Asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu sebelum hakim memutuskan dan keputusan inkrah, berarti dia belum bisa dianggap bersalah. Walaupun tadi dia mengatakan di jaksa mereka bahwa dia mengakui bersalah dan menyesali semua dan konsekuensinya dia menerima sanksi akan diberikan dan tadi juga sebagai seorang muslim dia juga mempersiapkan diri, mengakui perbuatan dan mau menjalani masa-masa puasa ini. Jadi benar pada hari ini telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk perkara pembunuhan Dengkase ya. Nah, jadi sekarang ini sudah berpindah penahanan kepada penuntut umum. Jadi kan selama 20 hari. Dan untuk keamanan, JPU berpendapat bahwa di rutan Polda ini. Penahanannya di rutan Polda? Iya. Pada saat ini, sekarang ini, dalam waktu 20 hari ini, sebelum 20 hari habis, jaksa penuntut umum akan membuat dakwaan atau segera melimpahkan ke persidangan. Ya. Keras dengan Avanza itu kalau nggak salah ya. Terus ada motor tadi di bawah juga kan, lihat tadi. Nah, sama barang bukti lainnya di dalam tadi itu saya kecil itu. Ada apa yang pokoknya tertera dalam BA berkas semua, diteliti lagi sama jaksanya. Ya, sampai nanti ada kancing di situ, ternyata di situ tidak ada. Di persidangan ditanya mana kancingnya, alah, kira menghilangkan lagi barang bukti jaksanya.